Sejak ribuan tahun silam, peradaban timur seperti peradaban Cina atau India kuno sudah mempraktekkan metode pengobatan holistik yang menyembuhkan. Namun, sejak Rockefeller menguasai industri farmasi, pengobatan timur ini tidak lagi digunakan dan obat-obatan kimia kini menjadi golden standard atau standar emas di bidang penyembuhan. Jenis pengobatan kimia yang banyak kita konsumsi sekarang ini disebut juga sebagai pengobatan barat atau pengobatan mainstream. Benarkah pengobatan barat ini sengaja dilakukan oleh Rockefeller untuk kepentingan bisnis semata? Mengapa pengobatan timur seperti dilenyapkan dari pengobatan arus utama? Seberapa bahayanya sih pengobatan timur bagi industri farmasi sehingga kini orang selalu memandang sebelah mata terhadap pengobatan timur dan menganggap pengobatan holistik dari timur hanyalah pengobatan alternatif saja? Selama ini, kita sama-sama paham, jika kita berobat ke dokter, rumah sakit, klinik, atau apoteker, maka kita akan menerima serangkaian obat kimia sebagai penyembuhan. Bahkan, untuk kasus penyakit-penyakit yang parah, kita bahkan bisa dirujuk untuk melakukan tes laboratorium, seperti tes darah, tes urin, atau pengambilan foto X-ray, menjalankan kemoterapi, bahkan melakukan operasi atau pembedahan. Kita juga biasanya akan menerima setidaknya beberapa jenis vaksin yang disuntikan atau diminumkan ke badan kita. Vaksin ini tentu saja terbuat dari bahan kimia. Metode pengobatan mainstream seperti ini disebut juga sebagai pengobatan barat atau konvensional atau alopatik. Ini menjadi metode pengobatan arus utama kita saat ini, dan inilah yang menjadi golden standard kita. Sebenarnya, sebelum pengobatan barat itu lahir, manusia di dunia ini sudah terbiasa dengan metode pengobatan holistik yang natural, yang ilmunya biasanya berasal dari timur. Biasanya ini dari India atau dari Tiongkok, atau dari suku-suku pribumi setempat. Pengobatan holistik ini biasanya menggunakan metode-metode alami yang cenderung aman dan bersifat menyeluruh dalam kesehatan. Jenis pengobatan ini disebut juga dengan pengobatan timur atau osteopatik. Berbeda dengan barat, pengobatan timur biasanya memakai pengobatan holistik dan berbasis pada penyeimbangan 5 elemen di dalam dan di luar tubuh, yakni air, api, tanah, udara, dan bumi. Pengobatan timur juga berbasis pada keseimbangan kesehatan dari segi pikiran, jiwa, dan tubuh. Pengobatan timur percaya bila manusia seimbang secara energi, pikiran, jiwa, dan tubuh, maka kesehatan dan penyembuhan bisa dicapai. Karena itulah, disiplin ilmu pengobatan timur kerap menggunakan metode-metode penerapan yang sifatnya itu untuk menyeimbangkan energi-energi dan semua elemen dalam tubuh. Metode pengobatan timur juga banyak contohnya, seperti Ayurveda, Qigong, Bekam, Tai Chi, dan masih banyak lagi. Jikapun perlu obat-obatan, biasanya obatnya itu diambil dari tanaman herbal yang alami dan aman bagi tubuh. Pengobatan timur ini karena bersifat menyeluruh, biasanya dia aman, murah, dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Namun di awal abad ke-20, pengobatan holistik dari timur ini bergeser menjadi pengobatan barat yang berbasis pada obat-obatan kimia dan dianggap sebagai bentuk pengobatan modern. Ini terjadi karena adanya campur tangan sosok konglomerat yang bernama John D. Rockefeller. Di awal abad 20, John D. Rockefeller, yang merupakan seorang raja minyak dan miliarder pertama Amerika Serikat, telah mengontrol 90% kilang minyak di Amerika Serikat melalui perusahaan minyaknya yang bernama Standard Oil. Kini perusahaan itu telah pecah menjadi beberapa perusahaan minyak kecil seperti Chevron, Exxon, dan lain-lain. Menurut laporan dari World Affairs Council di Houston, sekitar tahun 1900-an, ilmuwan juga menemukan petrokimia dan kemampuannya untuk menciptakan semua jenis produk kimia dari minyak. Ilmuwan juga menemukan ternyata beragam vitamin, vaksin, dan obat-obatan ternyata bisa diciptakan dari minyak juga.
Ketika mengetahui penemuan ini, Rockefeller menilai nampaknya ia bisa memonopoli industri ini, yakni industri minyak, kimia, dan medis sekaligus. Apalagi dalam kimia, semuanya bisa dipatenkan dan bisa menghasilkan banyak profit. Tapi masalahnya, saat itu pengobatan holistik dari timur sudah sangat populer di Amerika Serikat. Hampir semua dokter dan kampus-kampus kedokteran mempraktekkan pengobatan holistik ini dengan pengetahuan dari suku-suku asli dari Amerika dan di Eropa. Rockefeller akhirnya berpikir bagaimana caranya supaya ia bisa memperkenalkan industri kimia farmasi miliknya dan menggeser popularitas pengobatan holistik dari timur ini, sehingga ia juga bisa memonopoli industri farmasi. Dia akhirnya mengunjungi rekannya Andrew Carnegie, yang juga seorang plutokrat yang memonopoli industri baja. Dari sana, Rockefeller mendapatkan skema untuk mengalahkan pengobatan timur ini. Dari Yayasan Carnegie inilah, Andrew Carnegie lantas mengirim Abraham Flexner untuk bepergian ke seluruh negeri dan melaporkan status kampus-kampus kedokteran dan rumah sakit di seluruh Amerika Serikat. Dari perjalanan ini muncullah Flexner Report yang menjadi cikal bakal lahirnya pengobatan barat modern seperti sekarang ini. Flexner Report menyatakan bahwa Amerika Serikat perlu membenahi dan memusatkan semua industri kesehatan. Akibatnya, lebih dari 50% kampus kedokteran terpaksa ditutup. Homeopati dan obat-obatan herbal mulai menerima kampanye-kampanye buruk di masyarakat. Pengobatan ini dianggap tidak standar, kuno, dan tidak sesuai lagi untuk penyembuhan penyakit di zaman modern. Pengobatan holistik juga tidak lagi diperkenankan digunakan sebagai metode pengobatan utama. Para dokter yang melawan kampanye ini banyak yang dipenjara. Rockefeller juga menyuntik dana lebih dari 100 juta US dollar ke kampus-kampus kedokteran, rumah sakit, dan juga membentuk sebuah grup filantropis yang bernama General Education Board atau JEB. Melalui lembaga ini, ilmuwan bisa mendapatkan dana hibah yang besar untuk mempelajari bagaimana tumbuhan bisa menyembuhkan penyakit. Tapi yang diambil bukanlah tumbuhannya, melainkan senyawa kimia dalam tumbuhan yang bersifat menyembuhkan itu. Lalu senyawanya dibuat duplikasi kimianya di laboratorium, lalu dipatenkan, dikemas, dan dijual di rumah sakit dan apotek. Maka, industri farmasi berbasis kimia ini menjadi pakem baru dalam pengobatan barat dan segera berkembang menguasai bisnis medis di barat. Profitnya tentu saja sangat besar bagi Rockefeller. Pengobatan barat seperti ini lantas menjadi standar pengobatan di seluruh dunia. Kita pun jadi memiliki mindset, untuk sembuh maka berarti harus minum obat kimia dari dokter dulu. Nilai-nilai pengobatan holistik dari timur akhirnya hilang dalam ingatan kita. Bahkan bila ada orang yang memilih berobat ala timur, mereka justru kerap diejek oleh dokter dan tenaga medis lainnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan berbarengan dengan peningkatan kesadaran manusia, kini pengobatan timur mulai menarik perhatian masyarakat kembali. Mengapa bisa demikian? Dalam metode pengobatan barat, fokus pengobatan adalah di meredam gejala-gejala sakit yang ada. Sebenarnya, obat kimia yang kita konsumsi kebanyakan tidak menyembuhkan, hanya membantu manusia menekan gejalanya saja. Yang menyembuhkan tetap sistem imun kita sendiri. Dengan menekan gejala penyakit melalui obat-obatan kimia, harapannya manusia memiliki waktu lebih untuk merasa baikan dan bisa meningkatkan imun sendiri untuk melawan penyakitnya. Kalau di pengobatan timur, pengobatan tidak berdasarkan atau berfokus pada gejalanya saja, tapi pengobatan dilakukan menyeluruh dari segi pikiran atau mind, tubuh atau body, dan jiwa atau soul. Ini disebut sebagai pengobatan holistik atau menyeluruh. Pengobatan timur percaya manusia bisa sakit karena ada ketidakseimbangan dalam diri mereka dari segi tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, terapi pengobatan timur berfokus pada seluruh bagian dari diri manusia agar seimbang kembali, yakni meliputi pikiran, jiwa, dan tubuhnya. Sedangkan di pengobatan barat, pengobatan hanya fokus di pemulihan tubuh saja, yakni di peredaman gejala-gejala penyakitnya. Pengobatan barat telah melupakan pentingnya kesehatan jiwa dan pikiran dalam proses penyembuhan manusia. Inilah sebabnya kenapa banyak terjadi pasien sulit sembuh walau sudah mengkonsumsi banyak obat-obatan kimia. Karena banyak sekali pasien yang stres atau depresi ketika sakit. Kesehatan mental sendiri tidak mendapatkan perhatian dari tenaga medis. Dokter dan tenaga medis biasanya akan berfokus pada tubuh atau body melulu, dengan terus meresepkan obat sesuai gejala sakit yang dialami oleh pasien.
teknik-teknik pengobatan di timur sebenarnya berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan tubuh, sehingga sistem imun manusia bisa lebih cepat dalam melawan penyakit, dan manusia tidak perlu melulu bergantung kepada obat. Teknik pengobatan timur seperti Ayurveda, akupunktur, bekam, obat-obatan herbal, tai chi, dan qigong sebenarnya semuanya adalah teknik untuk membuat tubuh kembali seimbang antara mind, body, and soul. Namun kini pengobatan timur ini hanya dipandang sebagai pengobatan alternatif saja yang sifatnya hanya melengkapi metode pengobatan barat yang menjadi golden standard. Banyak sekali tulisan media yang masih memandang sebelah mata terhadap pengobatan timur ini, dengan dalih hanya sedikit sekali penelitian ilmiah yang mendukung keampuhan pengobatan timur. Bahkan bila ada terapis atau praktisi yang mencoba mempopulerkan metode pengobatan timur ini, justru dianggap overklaim dan nasibnya kadang berakhir mengenaskan. Contohnya seperti Dr. Sebi yang seorang praktisi diet alkali dari Honduras. Dia adalah seorang vegan yang mempopulerkan diet basa atau alkali serta menjual beragam produk-produk herbal buatannya. Produknya bahkan terkenal hingga ke Amerika Serikat dan sampai memiliki pasien dari kalangan selebriti Hollywood segala. Michael Jackson disebut-sebut adalah salah satu pasien dari Dr. Selby ini, dan berhasil lepas dari ketergantungan obat penghilang rasa sakit setelah mengikuti metode pengobatan Dr. Sebi. Dr. Sebi bahkan sampai membuat pusat penyembuhan sendiri di Honduras dengan nama USHA Research Institute dan mengklaim metode herbal dan diet basa dirinya mampu menyembuhkan ratusan pasien dan bahkan mampu menyembuhkan penyakit berat sekalipun seperti AIDS dan kanker contohnya. Namun media justru lebih banyak memberitakan hal-hal negatif tentangnya, mulai dari klaim-klaimnya yang berlebihan dan tidak bersandarkan pada penelitian ilmiah, hingga kontroversinya menggunakan gelar doktor di depan namanya. Padahal ia sendiri bukan seorang dokter dan tidak pernah lulus dari pendidikan PhD. Dr. Selby bahkan sempat disidang 2 kali terkait dengan praktek-praktek penyembuhan herbalnya yang dianggap overklaim dan menipu masyarakat. Namun dalam salah satu sidang, justru pasien-pasiennya ini rame-rame memberikan pembelaan dan kesaksian bahwa metode penyembuhan Dr. Sebi justru berhasil menyembuhkan penyakit-penyakit berat mereka. Dan di akhir hayatnya, Dr. Sebi justru meninggal di penjara atas dugaan pencucian uang dari Amerika Serikat ke Honduras. Dan media terus memberitakan kontroversi yang ia lakukan semasa hidup. Hingga kini, seorang praktisi pengobatan timur itu cenderung berhati-hati dalam menjalani praktek pengobatan mereka. Namun di Amerika Serikat, pengobatan timur mulai dilirik sebagai metode yang bisa saja dijalankan bersamaan dengan pengobatan barat.